Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, ya, ladies and gentlemen, di channel YouTube Ruang Kelas 4C PGSD 2018. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir yang akan dijelaskan oleh kelompok 4 di dalam mata kuliah strategi pembelajaran di sekolah dasar, yang dosen pengampunya adalah Dr. Rades Endang Hidayat MPD. Oke, kelompok 4 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama yaitu Dina Laila Maulida, yang kedua saya sendiri Fernanda Putra Perdana, yang ketiga Febi Handini, dan yang keempat yang terakhir yaitu Rizky Rahmadanti. Kami sekelompok mengucapkan selamat menyaksikan. Model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau MPPBKB adalah model pembelajaran berpikir untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang bersifat demokratis. Guru dituntut menciptakan suasana yang terbuka dan saling menghargai, sehingga setiap siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam menyampaikan pengalaman dan gagasan. Guru menempatkan siswa sebagai subjek belajar, bukan sebagai objek. Di sini, guru bertindak untuk merangsang dan membangkitkan keberanian siswa untuk menjawab pertanyaan, menjelaskan, dan membuktikan dengan memberikan data dan fakta sosial, serta keberanian untuk mengeluarkan ide dan gagasan, serta menyusun kesimpulan dan mencari hubungan antar aspek yang dipermasalahkan. Saya melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Pertama adalah pembelajaran berarti membelajarkan siswa. Makna di sini adalah bahwa model pembelajaran tersebut untuk bagaimana si guru mengajarkan kepada siswanya dengan sesuai model tersebut. Kedua adalah proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Proses pembelajaran dari model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir itu bisa dilakukan di mana saja. Namun, biasanya model tersebut dilakukan di dalam kelas. Ketiga, pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan mengubah tingkah laku siswa. Mengubah tingkah laku siswa di sini adalah bagaimana caranya model ini mampu merubah pola pikir yang terjadi pada siswa agar siswa menjadi lebih baik lagi dalam belajar. Selanjutnya, tujuan, yaitu menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diserap dengan baik. Dan di dalam pembelajaran juga, perannya untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa, aspek pemahaman siswa secara signifikan. Ada 6 tahap prinsip dalam penerapannya. Yang pertama ada tahap orientasi. Pada tahap awal ini, guru mengkondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Kedua, ada tahap pelacakan. Untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau materi yang akan dibahas. Yang ketiga, ada tahap konfrontasi, yaitu di mana penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Keempat, ada tahap inquiry, di mana tahap ini merupakan tahap terpenting PSPKB. Karena siswa diajak memecahkan persoalan yang dihadapi, guru harus menumbuhkan keberanian siswa agar menjelaskan, mengungkapkan fakta sesuai dengan pengalamannya, memberi argumen yang meyakinkan, dan mengembangkan gagasan dan yang lain sebagainya. Kelima, ada tahap akomodasi.
pada tahap ini adalah pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Keenam, terakhir ada tahap transfer, yaitu dengan menyajikan masalah baru yang sepadan dengan masalah yang disajikan. Selanjutnya, variasi. Variasi metode pembelajaran yang digunakan untuk metode pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah berbasis joyful learning, merupakan suatu penggabungan dari beberapa metode yang membentuk pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan joyful learning sendiri merupakan metode pembelajaran yang cepat dan tepat serta menyenangkan untuk mengimbangi kerja otak kiri dan otak kanan agar dapat berkembang secara maksimal. Selanjutnya, keunggulan, yaitu yang pertama, melatih daya pikir siswa dalam penyelesaian masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Yang kedua, siswa lebih aktif menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Yang ketiga, siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Nah, tadi udah dijelasin kan ya kelebihan dari model pembelajaran ini. Tapi kan nggak semuanya di dunia ini yang ada yang sempurna gitu. Pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari model pembelajaran ini yang pertama itu membutuhkan waktu yang relatif banyak gitu. Sehingga jika waktu pelajaran singkat maka tidak akan berjalan dengan lancar gitu ya. Yang kedua itu siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan mengikuti pelajaran karena siswa yang akan selalu diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. Yang ketiga tuh guru dan siswa tidak memiliki kesiapan akan membuat proses pembelajaran yang tidak dapat dilaksanakan sebagai mana seharusnya sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terpenuhi. Yang terakhir tuh penerapannya bisa dilakukan hanya untuk sekolah yang memenuhi standar kegiatan gitu ya. Pelajaran adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Nah, dari definisi tersebut menyatakan bahwa seorang manusia dapat melihat perubahan terjadi, tetapi tidak pembelajaran itu sendiri. Nah, konsep tersebut adalah teoritis, dan dengan demikian tidak secara langsung dapat diamati. Berdasarkan pada pengertian pembelajaran tersebut, maka diperlukan sekurang-kurangnya 5 kriteria yang harus dipenuhi dalam model pembelajaran atau pengembangan pembelajaran tersebut. Yaitu yang pertama, harus mempunyai tujuan. Yang kedua, keserasian dengan tujuan. Yang ketiga, sistematis. Keempat, harus mempunyai kegiatan evaluasi. Dan yang kelima, harus menyenangkan. Oleh karena itu, sistem pembelajaran dapat diibaratkan sebagai proses produksi yang terdiri dari bagian input proses atau output proses yang saling terintegrasi. Memilih dan mengembangkan bahan ajar sangat bergantung pada tujuan pembelajaran. Pengembangan bahan ajar berkaitan dengan dua aspek mendasar, yakni keluasan atau ruang lingkup bahan ajar dan tahap-tahapan bahan ajar. Dua aspek itu untuk mengantarkan peserta didik mencapai tujuan dengan mempertimbangkan kapan bahan ajar perlu didahulukan atau diakhirkan untuk diberi siswa. Sintaks model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Sering kita mendengar kata sintaks dalam pembelajaran. Kata sintaks sendiri dilihat dari segi penggunaan bahasa. Sintaks pakai X, disebut juga sintaks pakai K. Dapat diartikan sebagai aturan yang harus dipenuhi demi tercapainya tujuan seorang programmer.
Maksudnya adanya sintaks atau aturan ini adalah agar kode atau inskrip yang ditulis dapat dibenarkan dan dimengerti oleh komputer. Sintaks dalam model pembelajaran berarti langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses pembelajaran. Beberapa model pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan wajib berupa pendekatan ilmiah atau saintifik. Sintaks MPPKB atau model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ada 6 sintaks, yaitu yang ke-1 adalah orientasi. Tahap pertama ini guru mengkondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Langkah pertama yaitu melakukan pemberian penjelasan mengenai tujuan yang harus dicapai, baik yang berhubungan dengan penugasan materi pembelajaran maupun tujuan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau kemampuan berpikir yang harus dimiliki siswa. Kedua, melakukan pemberian penjelasan proses pembelajaran yang harus dilakukan siswa tentang apa yang harus dilakukan siswa dalam tiap tahap proses pembelajaran. Pemahaman arah dan tujuan ini harus dicapai siswa dalam proses orientasi. Oke, yang kedua adalah pelacakan. Tahap ini disebut juga sebagai tahapan penjagaan untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Melalui tahapan ini, guru mengembangkan dialog dan tanda tanya untuk mengungkap pengalaman apa saja yang telah dimiliki siswa yang dianggap relevan dengan tema yang akan dikaji. Dengan berbekal pada pemahaman itulah, selanjutnya guru menentukan bagaimana ia harus mengembangkan dialog dan tanda jawab pada tahap berikutnya. Yang ketiga yaitu konfrontasi. Pada tahap ini merupakan tahapan penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Untuk merangsang peningkatan kemampuan pada siswa pada tahapan ini, guru dapat memberikan persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan jawaban atau jalan keluar. Persoalan yang diberikan sesuai dengan tema atau topik itu tentu saja. Dengan kemampuan dasar atau pengalaman siswa yang seperti yang diperoleh pada tahap kedua ini, pada tahap ini guru harus mengembangkan dialog agar siswa benar-benar memahami persoalan yang dapat dipecahkan gitu. Pemahaman terhadap masalah itu akan mendorong siswa untuk berpikir. Yang keempat yaitu inquiry. Pada tahapan ini siswa berpikir yang sesungguhnya. Melalui tahapan inquiry, siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, pada tahapan ini guru harus memberikan ruang dan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan gagasan dalam upaya pemecahan persoalannya. Melalui beberapa teknik misalnya bertanya, guru dapat menemukan keberanian siswa agar mereka dapat menjelaskan dan mengungkapkan fakta sesuai dengan pengalamannya, memberikan argumentasi, meyakinkan, mengembangkan gagasan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu akomodasi. Akomodasi adalah tahapan pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Pada tahap ini siswa dapat dituntut untuk menemukan kata-kata kunci sesuai dengan topik atau tema pembelajaran. Pada tahap ini, melalui dialog, guru membimbing agar siswa dapat menyimpulkan apa yang mereka temukan dan mereka pahami sekitar topik yang dipermasalahkan. Tahap akomodasi bisa juga dikatakan sebagai tahap pemantapan hasil belajar. Sebab pada tahap ini, siswa itu diarahkan untuk mampu mengungkapkan kembali pembahasan yang dianggap penting dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, 6. Transfer. Pada tahap transfer adalah tahap penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah yang disajikan. Tahap transfer yang dimaksudkan adalah tahapan agar siswa dapat mentransfer kemampuan berpikir setiap siswa untuk memecahkan masalah-masalah baru. Pada tahap ini, guru dapat memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan topik pembahasan. Evaluasi model. Evaluasi model pembelajaran berfungsi untuk mendapatkan hasil informasi peningkatan kemampuan berpikir siswa, yaitu dengan menggunakan mind map. Untuk apa menggunakan mind map?
Menggunakan mind map dalam mode pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir siswa adalah untuk terjadinya pembelajaran dengan yang efektif dan efisien dan dapat diterima oleh siswa. Nah, setelah teman-teman mendengarkan penjelasan di atas mengenai model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini diambil dari penjelasan di atas. Yang pertama adalah model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah model pembelajaran yang bersifat demokratis. Oleh sebab itu, guru harus mampu menciptakan suasana yang terbuka dan saling menghargai satu sama lain, sehingga setiap siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam menyampaikan pengalaman dan gagasan. Dalam mode pembelajaran ini, guru harus menempatkan siswa sebagai subjek, bukan sebagai objek. Oleh sebab itu, inisiatif pembelajaran harus muncul dari siswa sebagai subjek belajar. Nah, untuk kesimpulan yang kedua, bahwa model pembelajaran ini dibangun dengan suasana tanya jawab. Oleh karena itu, guru dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan bertanya setiap pembelajaran. Kemampuan bertanya itu berupa kemampuan bertanya untuk melacak, kemampuan bertanya untuk memancing, bertanya induktif, deduktif, serta mengembangkan pertanyaan terbuka dan tertutup. Hindari peran guru sebagai sumber belajar yang memberikan informasi tentang materi pelajaran. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga mengenai model pembelajaran berpikir, juga merupakan mode pembelajaran yang dikembangkan dalam suasana yang dialogis. Oleh karena itu, guru harus mampu merangsang dan membangkitkan keberanian siswa untuk menjawab pertanyaan, menjelaskan, membuktikan dengan memberikan data dan fakta sosial, serta keberanian untuk mengeluarkan ide dan gagasan, serta menyusun kesimpulan dan mencari hubungan antar aspek yang dipermasalahkan. Nah, sekian dulu penjelasan hari ini. Terima kasih.